Over you, man? Another day, same thing, different day, same thing, different day. Same shit? Mungkin ya. Melanjutkan pembicaraan kita yang waktu itu. Ya. Aku masih ingat kita akan berjanji akan membahas angka berapa kamu akan menikah. Menurutmu di berapa? Dan soalnya kan akhir-akhir ini kayaknya yang baru banyak beberapa konten cewek yang dibikin seperti itu. Bahkan sebelum konten cewek yang kayak gini tuh hip, ada konten sebelumnya adalah umur 25 harus udah punya apa aja. Iya. Ya itu kan sempat hip dulu, terus udah menanggapi itu mulai adalah menikah tuh harus punya gaji berapa, and so on. Terus tiba-tiba kemarin waktu kita tag itu aku ditembak tuh. Gila, nominal berapa mau nikah, gaji berapa mau nikah. I will still go with my same question as that day, bahwa gak akan pernah ada nominal yang cukup kalau ditanya. I'm agree. Pada dasarnya bukan cuman masalah buat nikah lah. Yeah. For personal, aku nggak tahu kamu ya, karena I know your background. Okay. The normally people, nah itu kata-kata yang paling enak. The normally people bisa hidup mungkin dengan 1 juta per bulan, 1,5 juta per bulan, atau sampai 1,5 M per bulan. Ya. Bisa hidup. Kita ngomong sekedar hidup ya, bukan the facilities. Tapi kalau sampai kita sudah ngomongin perkara yang nikah, dimana ini udah bukan hajat satu orang lagi ya? Ya, hajat hidup orang banyak. Aku bilang orang banyak karena tidak mungkin cuma ngurusin istrimu aja. Atau cuma ngurusin suaminya doang ya? Masih ada keluarga, kadang. Itu, wah aku kayak emang man of many phrases kok. Menikahi wanita itu menikahi keluarganya juga. Iya. Memang itu yang terjadi. So, kadang tuh makanya ketika kemarin ditanya tuh gaji berapa cukup, aku langsung kalau ternyata pasanganku ternyata itu hoki, mamahnya sehat, papahnya sehat, kakaknya sehat, adiknya sehat, nggak ada yang kelilit judi bola, nggak ada judi slot. Sekarang baru in banget loh judi slot loh. Mungkin akan lebih mudah tuh nakarnya tuh, kira-kira segini nih. Tapi kan nggak ada yang tahu ya backgroundnya, apalagi tuh nggak tahu kenapa di negara kita yang tercinta ini tuh kita tidak dibiasakan untuk sebuah pasangan tuh open aja ya soal how much you make, how much do you spend a month, what is your need, what is your want, karena itu akan berbeda banget. The next question is, can you? Aku bisa explain roughly, gak mau detail, tapi kalau roughly aku masih mau. Aku bisa bilang, okay, in a good month aku bisa make segini sampai segini. Aku tuh sangat open ketika kondisinya unfavorable, ketika kondisinya lagi nggak menguntungkan untuk diriku, aku bisa langsung bilang ke pasanganku bahwa this is a really rough month for me. Aku bisa elaborate ini. Tapi kalau it's a good month, ya diam-diam baik. Ya kan? itu yang selalu menjadi perkara. Makanya aku the next questionnya is can you? Tapi tetap aku ngasih tahu in a good month kira-kira range-nya segini sampai segini lah gitu loh. Iya, in a good month. Maybe in a good month yang kamu ucapin itu sebenarnya in a rough month. Maybe. Mungkin, tapi enggak lah. Kalau aku coba ke open lah, maksudnya supaya, karena kalau kita terlalu pesimistik, si cewek juga ragu ya nanti sama kita ya, kayak ya ngapain gue kalau dia udah yakin, ya yakin cinta tapi kan perut nggak bisa dikasih makan cinta. Gak kenyang, dibilang I love you 1000 kali gak kenyang. But they are need. Iya, mereka butuh. Ya 3 kali sehari lah, sama kayak makan gitu. Bangun tidur, sebelum tidur, sama mungkin makan siangnya. Ya makanya itu suplemen tambahan. Ya. It's a dessert. It's a dessert, oke. Tapi kamu nggak mungkin dong bilang
Kalau aku tanya, lu mau nikah kapan? Gak mungkin bilang nunggu aku uangnya siap dulu. Kalau kamu bilang posisi kayak gitu sekarang, mending kamu ngomong sekarang, aku matiin lah sekarang rekornya. Gila sih orang yang bisa bilang nunggu uangnya siap dulu tuh. Mungkin dia ngelihatnya dunia itu cuma seperti hari ini aja ya. Mereka yang tipikal mampu hidup hari ke hari doang sih. Aku ngelihatnya gitu. Karena kalau nunggu uangnya cukup, lah besok waktu anaknya lahiran emang kan duitnya langsung dicukupinnya sekarang. Iya. Kan makanya aku tipikal orang yang aku sangat takut tuh sebetulnya ketika ditanya gaji berapa untuk menikah. Karena kalau disuruh nyebut exact numbernya aku langsung kepikirannya sangat sepanjang itu. Oke, kalau buat makan besok cukup nih. Tapi kalau tiba-tiba anak datang gimana? Kalau tiba-tiba mertua sakit gimana? Kalau tiba-tiba ini gini, overthinkingnya tuh ngalahin semuanya. Jadi kayak, let's say I make X money for myself this month, itu cukup. Di double down, berani nggak nikah? Kok kayaknya kurang ya? Double down or double up? Oh double up, sorry, double up berani nggak nikah? Kok kayaknya belum ya? Triple up mungkin berani. Kok masih kurang yakin ya? Terus aku di situ tuh muncul pertanyaan. Lu mau nikah sama satu orang apa dua orang sih sebenarnya? Satu. Enggak, soalnya persiapannya kayak mau beli pulau ya. Soalnya gue mikirnya kalau lu sampai di double up, ya oke lah. Honestly. Nggak mungkin juga pendapatan se-UMR juga kan? Iya betul. Ya kan? Nah di situ tuh nggak, belum sampai ke sana lah. Itu pun kamu udah berapa kali dari UMR kan? Mungkin. Ya kan? Mungkin. Oke, kita bilang taruh kata berapa kali deh? X kali dari UMR. Okay, mungkin. X kali dari UMR. Kalau sampai itu aku double up, lu masih kerasa kurang dengan standar itu. Padahal standar hidupku nggak tinggi guys. Oke. Oh fuck no, he's a liar. Enggak. Jangan takut guys. Enggak. Tapi gini lah. Oh fuck, aku jadi lupa. Cuman kalau sampai double up kamu masih ngerasa itu kurang atau apapun itulah. Terus kapan? Sebetulnya itu tuh aku ngerasa ya. Ini adalah fear of uncertainty. Aku bisa ngambil contohnya adalah aku tuh orang yang punya fobia ketinggian. Iya, same. Orang terkeren yang aku tahu punya fobia ketinggian juga adalah Dwayne Johnson. Iya. Dan cara dia nge-overcome fear of height-nya, instead of dia nggak ke tempat tinggi, dia ngelakuin challenge, naik helikopter, dan lompat skydive. Yeah. That's crazy if you try to think about it. Tapi di situ dia membuktikan bahwa ini rasa takutnya itu cuma karena uncertainty aja. Kita nggak tahu, kita ekspektasi kita berlebihan, kita takut apa yang ada di pikiran kita. Padahal setelah dia lompat dan dia turun baik-baik aja, hal pertama yang dia bilang adalah I will do it again. Because it's actually benar-benar thrilling dan gak semenakutkan yang dia pikirkan. What I'm afraid of right now, aku tuh lagi di fase itu juga. Kayak mau berapapun uang yang disodorin, gak cukup. Karena fear of uncertainty-nya aja. Let's say 50 juta. Nanti kalau masuk rumah sakit aja pasti langsung kurang nih. Aduh, kalau tiba-tiba stroke gimana? Aduh. Banyak banget tuh aduhnya deh. What I'm afraid, aku lagi ada di fase itu. Dan what I'm afraid is, kalau aku aja ada di fase itu, jangan-jangan banyak juga loh yang ada di fase itu. Oh iya, of course. How about you? Karena Koeko kan udah nikah nih. Iya. Gimana ya? How did you decide to make the jump? Okay, I'll make this jump, I'll marry. Just married. Gokil, just married. YOLO guys. Just married. That's the answer. The only answer, just married, nothing else. Apa waktu itu gak kepikiran cukup apa enggak? Waktu itu aku merasa cukup. Oh, bisa merasa cukup ya? Yeah. Berarti kita sedikit berbeda di hal ini ya, bahwa... Karena gini. Oke.
minimum. Oke. Buat aku. Oke, ini pertanyaan akan kembali ke aku. What the number? Oke, what the number? Oke. Iya. Ya dong. Ini kan baliknya ke aku. What the number? Berapapun bisa kok. Masa UMR bisa? Nyatanya di bawah UMR yang kerja cuma satu juga bisa nikah. Padahal UMR aja itu didesainnya untuk menghidupi satu orang loh. Kita kan ngomongnya bisa nikah kan? Ya iya sih. Iya kan? Bisa nikah nggak? Bisa. Tapi kan nggak bisa dikasih makan cuman aku tresno kowe, Dek. Kan iya. Berasnya kan tetap beli. Iya. Aku sudah tahu kalau itu. Tapi pertanyaan berikutnya kan. Gini, kenapa waktu itu I decide gonna be married? Oke. Dan kenapa meritnya bisa kejadian? Oke. Itu yang lebih tepatnya. Oke. Karena aku mempersiapkannya cuman only 2 months, I think. Apa sih cewek nggak nanya? Kok berapa sih yang kamu bikin? Nah. How much? Dia nggak nanya. Enggak. Aku tidak pernah membuka juga. Wow. Ini ada 2 tipe memang dalam sebuah pernikahan. Ada yang totally open, ada yang totally close. Dan di sini ini contoh yang totally close ya berarti ya. Sebenarnya for that moment, yes. Oke. Kenapa? I don't even fucking know. Pasanganku itu bisa nggak handle number itu? Oh, ini seru sih. Tapi kalau ku tarik sedikit dari itu, si cewek kayak beli kucing dalam karung nggak? Menurut Koko pribadi, dengan tanpa tahu angkanya. Menurutku seharusnya tidak. Oke. Karena apa? Pada saat kita pendekatan waktu itu, apa yang kamu butuhin, aku masih bisa penuhi. Nah tuh guys, pentingnya pendekatan, jangan langsung nikah. Benar, masa kan? cuma lihat mukanya nikah, tolong. Lu jangan ngelihat dulu deh kalau dari luaran, ini gaya hidupnya kayak gini kok. Jadi nikah sama dia pasti enak. Belum tentu. Belum Mungkin tentu ya. duitnya dia yang harusnya buat hidup malah buat lifestyle. Jadi biar kelihatannya baik aja. Oke, padahal di rumah makan Indomie. Ya. Banyak lah kayak gitu. Banyak ya. Ketemu cowok, ketemu cewek di klub, kelihatannya salah satunya foya-foya, royal segala macam. You don't even fucking know. Itu uang utang apa enggak? Itu pada saat dia balik, makannya tetap burjo loh, men. Waduh. Iya kan? Ya. So, berarti Koko tipikal yang waktu itu nggak open dan dia cuman bisa menyimpulkan dari my man can provide me stuff that I need ketika kami sedang pendekatan. Dia juga memberikan contoh nyata kualitas laki-laki yang mampu menghidupi dirinya sendiri. Dari situlah wanitamu memutuskan aku mempercayakan hidupku. So kan di situ Koko juga bilang bahwa the reason behind you don't tell the number karena Koko nggak yakin bahwa mampu nggak nih orang ya ngehandle uang segitu. Oh iya, of course. Itu aku setujunya luar biasa. Karena aku lumayan mencintai dunia financial. Aku ngerasa bener banget bahwa banyak orang yang can't handle. Bahkan gak siap kaya. Sorry to say ya itu ya. Gak siap kaya. Begitu dikasih di jiwa miskinnya bergetar. Kayak, aduh gimana nih duitnya kok banyak banget. Itu yang kenapa aku gak mau buka. Bukan berarti aku cukup banget gitu. Enggak ya. Cuman ya aku dalam di kondisi yang cukup lah. Let's say kita hidup berdua. Tempat tinggal juga udah ada untuk makan, untuk hangout, untuk mungkin ada sedikit uang stress release-nya kita. Aku sedikit banyak can be provide. So jadi buat aku batasannya cuma sampai di sana dulu. Tolak ukurnya waktu itu ya untuk mengambil keputusan. Kalau sudah punya anak atau segala macam gimana? Kebetulan waktu itu aku udah planning dan menurutku saat itu minim. Ya kan aku udah tahu kan. Berarti let's say aku married maybe for 1 or 2 years ke depan aku bakal bekerja more extra karena kan sekarang tanggunganku 2 nih. Tapi seenggak-enggaknya kalau 1 tahun ke depan yang bakal terjadi apa? Salah satunya misal melahirkan kali ya. Aku udah counting, it's more than enough. Jadi dan itu approve. Dihitung ya. Dan itu ke approve. Maksudnya pada saat
Hari-hanya. anakku lahir, akhirnya dalam waktu itu anakku lahir, dia memperoleh fasilitas yang terbaik yang ada di kota ini. Oke. Terlepas dari itu dibutuhkan atau tidak, yang penting Koko melakukan that's the best Ya, a child can get lah di kota ini. ya. Oke. So, dari situ yang aku malah penasaraninnya adalah if you think your partner nggak bisa nge-handle uang itu, kenapa dia terpilih menjadi partner itu? Karena gini, aku kadang tuh mikir gini ya, kenapa sih kadang orang kaya tuh mau nikah sama pembantunya? Karena dia bisa nge-handle, maksudmu? Padahal kan pembantunya jiwa miskinnya juga kayak, kayak sorry to say ya guys ya, maksudnya kan ya mungkin yang dulunya masih ART megang duit 10 juta aja belum pernah tiba-tiba nikahin jutawan gitu. Aku tuh kadang suka gak habis pikir, maksudnya ini kan same case ya, mungkin aku gak bisa merendahkan your partner sampai yang segitunya, tapi maksudnya even you say kamu takut dia gak bisa handle uang itu. Ini pertanyaan yang sama denganku ketika kenapa ya orang kenapa dinikahin kalau emang dirasa nggak sanggup nge-handle uang itu? Oke, that's a good question. Jawaban berikutnya adalah menurutku hal itu bisa dibentuk. Oh, bisa dipelajarin ya. Bisa dipelajarin. Menurutku hal itu bisa. Yang tak lihat bukan dia bisa nge-handle number yang sama waktu itu aku punya atau enggak. Bukan itu yang aku lihat. Yang aku lihat adalah kita masuk ke pengandaian. Oke. Saat ada bom nuklir, satu-satunya hewan yang masih hidup menurut research adalah kecoa. Yeah. Aku melihat pasanganku seperti kecoa. Wah, itu sih hoki banget sih yang nemu kayak gitu. Dia bisa hidup in every situation. Yeah. With or without me. Yeah. Itu yang aku percaya. Saat without me, she can live. Oke. Kita bisa percayain anak kita ya. Iya. Itu yang paling minimal. Ya. Jadi yang pada saat itu bukan the number. No. Kita sudah sampai sini. Sudah sampai di titik kalau number for money it's gonna be number 2. Karena di pertama aku sudah melihat itu. Tinggal habis itu aku lihat kelayakanmu di angka berapa. So kalau berarti Koko tipikal orang yang seperti itu. Melihat dia wanitanya bukan dari manajemen skillnya, tapi ngelihat survivability-nya, sehingga bisa mempercayakan keturunan kita. Karena kita nggak tahu, bisa jadi kita yang duluan pergi ya. That fear of kita meninggal duluan dan pasangan kita berantakan, keluarga kita berantakan karena kita yang biasa yang provide itu nggak jadi berkurang karena kita punya pasangan yang tipikalnya kayak kecoa lah bisa dibilang. Nah, sedangkan ada loh tipikal orang yang sangat berkebalikan dengan Koko, di mana let's say I make 100 million a month. It's a huge number. Terus aku punya pasangan dan aku percayakan 100 jutaku ke dia. How stupid you are. Malah aku minta sangu, sayang jatah bulananku dong. Kamu harus lihat dulu kapabilitasnya, dia bisa nggak pegang segitu. Gimana kalau bisa? Gimana kalau bisa? Akan ada titik di mana pada saat menurutku sekarang ini ya core business, dan aku tidak bilang passive income lah ya, the other income. Saat core bisnismu tetap masih bisa berjalan dan you know how much you spend to her, let's say 100 million, berarti kan in 100 million you can get in the next month. Exactly dong. Yang 100 ini adalah number buat kamu kasih trust ke pasanganmu for looking you are. Dicari dulu, dilihat dulu. Akan selalu ada tenggat dan batas waktu. Let's say dalam mungkin 6 bulan atau 1 tahun kamu akan lihat progresnya kayak apa. Di sana titik angkanya akan ketemu. Let's say ternyata dia dengan labanya, kurang lebihnya bisa sekitar 15-20%. For you it's enough or not? Minimal itu enough or not. Kalau memang enough ya udah lu percayain ke dia nggak apa-apa.
Tapi kalau untuk meminta uang jajan sih buat aku ya jangan segitunya juga lah. For me ya. Berarti Koko tuh tipikal yang kayak gitu. Padahal aku mau membawa case yang lebih ekstrim lagi nih. Dimana nggak semua laki-laki itu punya management skill. Oh yeah, of course. Dimana ketika laki-lakinya kalau dia menyadari dia punya low management skill, punya low self control, aku jujur lebih suka kalau laki-lakinya yang mempercayakan aja 100 jutanya ke istrinya dan minta uang jajan aja. Oh, I don't think so. Kalau aku di point of view ku begitu karena ketika laki-lakinya punya very low self control, punya low management skill, itu 100 juta cuma akan kebakar-kebakar aja tanpa hasil yang jelas. Gimana kalau ternyata pasanganmu juga tidak memiliki no skill? Nah, menurutku disitulah peran financial planner harusnya muncul. Yeah. Jadi menurutku sebagai pasangan tuh mereka harus tahu dulu. Kita duduk bersama dulu. Oke, sebetulnya di antara kita berdua yang ada nggak yang di mana? Kita ada nggak sih yang punya kemampuan managing uang? Yeah. I'm agree. Kita saling jujur aja lah. Kamu boros banget online shopping, berapapun uang loss. Sedangkan aku tuh beli cuma yang dibutuhkan tapi tidak diinginkan. Yeah. Nah, bagaimana kalau aku aja yang megang manajemen skill? Tapi bisa juga case ekstrim yang aku loss, nggak bisa pegang. kamu loss. Ya menurutku di situ harusnya ya nggak usah gengsi ya. Mungkin di situ peran financial planner kali ya. Iya. Makanya aku bilang doesn't matter. Yang pegang siapa? Kalau orang zaman dulu kan udahlah dipasrahin aja, ntar biar istrinya yang ngitung atau ngukur atau segala macam. No, nggak kayak gitu. Gila kalau istrinya jebol dong tuh. Iya makanya itu. Ada beberapa case yang berhasil. Salah satunya si Surya. Insomnia. Oke. Di beberapa wawancaranya dia bilang istrinya itu memang awalnya tidak bisa, tapi akhir-akhirnya dipasrahin juga bisa. But ya nggak semuanya ya. Bukan masalah itu. But obrolannya kan nggak berhenti sampai di sana. Masalahnya si Surya ini looking terus nggak. Ini numbernya seberapa. Sedangkan dia sudah ada menghabiskan waktu untuk karirnya dia. Karena ngabisin duit 100 juta kalau belinya barang 10.000 capek loh. Ya, tapi kalau menghabiskannya dengan cuman beli barang 50 juta 2 item, itu masih kurang loh. Makanya gitu. Itu juga sih. Itu karena si Surya yang terus nyari. Capek juga istrinya ngabisin. Makanya kan intinya kalau memang selama income lo lebih besar daripada pengeluaran lo, it doesn't matter. Ya sih. Karena tidak pernah ada patokan. Oke. Kalau aku ngelihat ke kamu, tadi kamu bilang, aku sampai takut. Kira-kira, what the number I must be married. Oke. Atau, kamu mau ngumpulin dulu nih, seberapa, supaya grade cewekmu naik. I'm sorry to say. Kalau yang kedua kayaknya enggak. Karena ketakutannya tuh munculnya bukan karena itu. Ketakutannya aku percaya tetap fear of uncertainty banget. Bisa nggak, gini nggak, gitu nggak. Itu ketika aku aku pernah ngelakuin bahkan mind mapping. Iya. Cabangnya tuh bener-bener kayak pohon yang udah 500 tahun deh. Udah ngeri banget cabangnya. Kayaknya itu yang aku alamin dan kebanyakan orang lain juga alamin, sehingga untuk mengambil lompatannya tuh berat. Padahal ya seperti yang Koko bilang, ya UMR ya aja berani kan. Bahkan ada UMR yang punya anak 2 hidup anaknya. Ya aku cuman mungkin karena aku ngerasa bahwa aku adalah tipikal ayah yang gak akan secinta itu sama anakku. Oh ya? Ya.